Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas mengerikan semua tim di 8 besar ini punya peluang lolos ke semifinal. Nah, bagaimana kok bisa semua punya peluang lolos? Oke, kita saksikan saja bersama. 8 besar kali ini sangat gayeng sekali dan sangat banyak drama dan sangat berarti tonton nih wis. Mosok sampai akhir laga ini belum ada yang pasti lolos ke semifinal, itu belum ada. Nah, bahkan sekelas Rans itu punya 6 poin itu masih bisa terjegal. Dan juga ada Dewa United yang mengoleksi 4 poin itu juga masih bisa terjegal. Nah, bagaimana kok bisa terjegal? Oke, kita saksikan saja ini. Nah, yang pertama itu kalau Ran itu cuma punya cuma bisa imbang aja lah, butuh imbang nanti lawan Sriwijaya. Ran sudah dipastikan lolos. Kalau Ran seperti itu ya, pertandingan nanti tanggal 22 itu Ran cuman butuh imbang saja. Nah, selain itu ya si Bateran nih, nek ibaratnya mas misal pun kalah yo rasa oke-oke ngono lho. Misal kalah rasa oke-oke ataupun yo minimal iso ngegolke tur kalah ra masalah, rada mending-mending. Nah, terus lanjut lagi ada dari Persiba Balikpapan. Persiba Balikpapan harus ya itu poinnya paling sedikit sendiri ya, 0 di grup A ini. Persiba Balikpapan itu harus memenangkan pertandingan melawan Persis dengan skor minimal ya 4-0 atau bisa lebih atau bagaimana ya, minimal tuh 4-0. Itu pun harus menunggu hasil dari Sriwijaya dan Rans tadi. Persiba memang sangat kecil sekali peluang untuk lolos ya. Bisa jadi tim ini tuh menjadi kuda hitam nantinya atau bagaimana saya juga kurang tahu. Itu kalau dari tim Persiba Balikpapan. Nah, kalau dari Sriwijaya FC sendiri ini peluang lolosnya mungkin ya kalau bisa dibilang persentase itu masih 50%. Sriwijaya sendiri harus memenangkan pertandingan lawan Rans dan juga harus mengejar selisih gol. Nah, selisih gol berapa? Nah, selisih gol itu yang jelas-jelas terlihat itu 3 dari Persis Solo ya. Nah, kenapa kok bisa 3? Karena Persis Solo pada saat laga pertama itu bisa menggolkan ke gawang Ran itu 3 dan kemarin ke gawang Sriwijaya itu 2. Berarti 5 gol dikoleksi oleh Persis. Nah, Sriwijaya sendiri mengoleksi dengan gol itu cuma 2 lah, berarti Sriwijaya itu harus mengoleksi minimal ya 3-0 lah lawan Ran. Ya itu sangat susah sekali tapi bisa juga terjadi. Kalau dari Persis Solo sendiri, Persis Solo cuman butuh menang aja ya, sepertinya menang dan skor ya paling aman ya 2-0 lagi atau 2-1 atau berapa ya, minimal Persis bisa menggolkan 2 itu sudah skor paling aman ya menurut saya itu. Nah, menurut pandangan Persis Solo ini gimana? Semua juga punya peluang lolos seperti Ran, seperti Sriwijaya, Persiba dan lain-lain ini. Menurut pandanganmu gimana semua tim ini yang di grup Persis Solo? Ya seru ya grupnya Persis Solo ini. Semua punya peluang untuk lolos. Ya memang kalau dilihat dari potensi Persiba Balikpapan hampir mustahil untuk lolos kali ini ya, karena memang poinnya paling sedikit sekali ya. Tapi ya sepak bola itu bundar, semua bisa terjadi apapun ya, di pertandingan lah ya. Tapi memang yang favorit lolos ini memang Rans dan Persis Solo menurut saya, karena ya dilihat dari potensi poinnya juga lumayan sih. Memang Sriwijaya juga masih punya peluang atau walaupun kemarin kalah ya sama Persis Solo ya, tapi ini tim ya lumayan lah, masih ada harapan. Memang kalau Persiba ya keajaiban, kalau Persiba Balikpapan itu keajaiban sekali. Ya betul, kalau Persiba memang sangat susah sekali ya. Tapi memang pertandingan Persis dan Persiba ini sangat menarik sekali nantinya ya. Bisa jadi Persis itu jebol-jebol gawangnya Persiba atau gimana nanti ya. Dan bisa juga Sriwijaya bisa sih menang lawan Ran. Cuman kalau untuk ingin melengsarkan Ran itu ya harus butuh 4-0 lah minimal, 4-0 kan susah sekali ya. Emang kenapa Neil Maizar itu saya dengar kemarin itu ibaratnya nesu-nesu, mungkin karena itu 2-0 kalah 2-0 bro ya. Neil Maizar sempat juga melakukan aksi walkout, mau melakukan aksi WO ya kemarin, tapi juga tidak jadi. Kalau WO itu sangat merugikan sekali bagi Sriwijaya FC yang ingin lolos ke semifinal nanti. Nah, kalau dari grupnya PSIM PSIM Yogyakarta itu Dewa United
butuh cuman skor ya memang harus menang sih kalau Dewa United itu. Ya pasti Dewa United itu bisa lah menang. Tapi susah ya, PSMS Medan juga mainnya pasti bakal ngotot juga. Kalau laga kemarin itu, laga nanti itu PSMS Medan pasti ngotot main ingin menang. Tapi juga ya gimana ya, Dewa sudah dipastikan 80% lah kalau Dewa itu dengan mengoleksi 4 poin itu sudah 80%. Dewa cuman butuh imbang itu wis lolos lah lawan PSMS Medan. Tapi yo tidak ada itu juga. Nah, PSIM Yogyakarta itu poinnya 2. PSIM terakhir pertandingan terakhir tanggal berapa nanti itu PSIM melawan Sulut. Dulu tahun berapa ya PSIM itu 2019 tragedi Mandala Krida itu Sulut pernah ngelarani atine wong Yogyakarta ataupun BM lah. Nah, seperti itu. Nah, kali ini akan bertemu kembali ya, mungkin kemungkinan besar PSIM bisa menang dengan mudah. PSIM bisa lolos sih kalau menurut pandangan saya pribadi. PSIM dengan mudah lolos lawan Sulut ini harusnya. Dengan mengoleksi 5 poin PSIM langsung dipastikan bisa lolos. Sulut, kalau dari Sulut United dengan mengoleksi 3 poin ini juga belum aman juga. Nah, Sulut itu juga harus minimal imbang lawan PSM. Kalau ingin lolos itu minimal imbang. Nah, imbang atau menang ya. Sulut itu sudah peluangnya 80% juga seperti Dewa tadi. Nah, minimal imbang, nanti Sulut juga bisa menang. Lolos ke semifinal. Tapi susah juga. Kalau itu faktor non teknisnya yang tidak perlu saya bahas di sini ya. Nah, kalau dari PSMS Medan sendiri dengan poinnya itu 1, saya rasa harus memenangkan pertandingan sih. Saya rasa harus memenangkan pertandingan, juga harus berharap kepada selisih gol juga, selisih golnya bisa mengejar, dan juga bisa berharap kepada Sulut United juga dan atau PSIM itu bisa menang. Nah, kalau itu ya susah sekali ya PSMS Medan ini ya. PSMS peluangnya mungkin kecil sekali juga, seperti Persiba Balikpapan tadi. Menurut pandanganmu Cuk, grup dari PSM ini gimana? Kalau PSM sudah pasti di atas angin sih pertandingan nanti itu. Ya seru ya John. Ini memang 8 besar ini memang apa ya Kak? Tradisi lah, tradisinya itu poinnya kayak gini, selisihnya tipis-tipis. Itu dari dulu sih. Jadi ya bikin orang itu penasaran, bikin orang deg-degan karena memang ya gini lah. Pada problema ya 8 besar ini tidak ada tim yang unggul banget lah, mutlak itu nggak ada. Pasti ada kayak gini sistem. Nah, kalau dari PSMS Medan ya hampir mustahil untuk lolos ya, butuh keajaiban ya. Ini sama seperti Balikpapan. Dewa United di atas angin, PSIM ini butuh menang ya. Kalau dari potensi juga agak di atas angin lah, tapi lebih Dewa karena memang ini tim yang sudah kita bahas dulu pas di fase grup ya. Ini memang harus hati-hati dengan tim ini. Tim ini ya tim baru, mengejutkan sekali dengan materi pemain yang luar biasa lah. Wah, ini memang harus diwaspadai Dewa United ini. Ini calon lolos Liga 1 ini, Wan. Betul sekali. Nah, sebenarnya dapat bocoran-bocoran tentang final nanti siapa, ini gimana, saya sudah dapat bocorannya, tetapi tidak mau saya publis sekarang ya. Mungkin biar tidak sepak bola itu biar berjalan apa onone lah, sepak bola ngene iki. Kadang itu saya juga kurang percaya terhadap bocoran-bocoran tersebut, tapi memang langkah-langkah iki koyo wis terbukti ngono lho, ibaratnya koyo kok iki wis koyo hampir-hampir mirip yang diprediksi wingi ya, ngono kuwi. Nah, seperti itu ya. Nah, sepak bola Indonesia sendiri menurut pandanganku, kalau dari kemarin kacamata saya 8 besar itu banyak drama, banyak juga aksi-aksi juga ya, seperti Nil Maizar kemarin yang ingin WO juga, seperti penalti Persis Solo itu yang tiba-tiba menjadi tendangan bebas, seperti itu. Banyak juga yang janggal. Terus lagi peraturan 8 besar itu juga belum muncul loh, yang
kalau poin imbang itu yang dinilai lagi itu selisih gol atau head to head itu juga belum keluar. Tetapi kalau kita lihat dari fase grup kemarin itu yang dinilai selisih gol bukan head to head ya. Seharusnya 8 besar ini juga sama, harusnya selisih gol bukan head to head. Nah, itu yang peraturan yang kita belum tahu juga, tapi kita sudah memprediksi kalau peraturannya pasti selisih gol bukan head to head sih. Nah, kalau head to head harusnya home away itu head to head. Nah, kalau sistemnya masih seperti 8 besar ini atau seperti fase grup kemarin ya mungkin selisih gol juga. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang semua punya harapan untuk lolos di semifinal ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.